saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita di minggu hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat 18. Saya bacakan untuk kita. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan, akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian, dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kita pada hari ini berbicara tentang orang benar di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa menjadi orang benar di hadapan Tuhan? Apakah hidup saya selama ini sudah menjadi orang yang benar? Atau saya masih belum benar? Atau bagaimana yang sesungguhnya? Kalau kita kaji dalam pemaknaan kata, orang yang benar itu berarti orang-orang yang melakukan nilai-nilai kebenaran. Orang yang melakukan nilai-nilai kebenaran. Atau bisa jadi ada sesuatu hal yang membuat seseorang itu dibenarkan. Namun bagaimana bila harus dinyatakan sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan? Pemazmur dalam pasal 34 ini menyatakan bahwa orang benar di hadapan Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan, seperti yang disampaikan pada ayat yang ke-12. Takut akan Tuhan yang dimaksud adalah bukan takut terhadap hal-hal yang mengkhawatirkan, terhadap hal-hal yang menyeramkan, bukan. Bahkan takut yang dimaksud takut kepada Tuhan adalah kita masih menyimpan rasa hormat kita kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bisa melihat latar belakang pemazmur yang adalah orang benar dalam firman Tuhan kita pada minggu hari ini. Ketika Daud yang adalah pemazmur mengalami beragam kesesakan, beragam pergumulan yang dia jalani pada waktu itu. Pada waktu itu Daud dalam pelariannya dari kejaran Raja Saul, di mana dia mengetahui bahwa Raja Saul akan membunuh dia, lalu mengejar dia kemanapun Daud pergi. Dia pergi dari satu daerah ke daerah yang lain, lalu dia tiba di sebuah daerah bernama Gad. Di sana dia bertemu dengan seorang Raja Akis yang disebut sebagai Abimelek. Lalu dia di sana berpura-pura menjadi orang yang tidak waras atau orang gila. Tapi pada akhirnya Abimelek mengetahui bahwa itu adalah Raja Daud. Raja Daud yang mana Goliat mati di tangan Raja Daud. Lalu akhirnya Abimelek mengusir Daud. Lalu Daud melanjutkan pelariannya ke Gua Adulam. Itu bisa kita baca di 1 Samuel pasal 21. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada saat itu Daud mengalami pergumulan yang begitu berat. Dia memiliki rasa ketakutan yang luar biasa. Kita bisa bayangkan kalau kita di posisi Daud, kita dikejar-kejar orang yang hendak membunuh kita, tentu kita dalam keadaan khawatir, tentu kita dalam keadaan rasa takut yang begitu luar biasa.
Pada saat itu Raja Daud merasa sendiri. Yonatan yang adalah sahabatnya tidak sedang bersama-sama dengan dia. Lalu tak ada orang lain yang bisa menolong dia. Namun satu hal yang pasti, dia menyadari bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan dia. Tuhan tidak pernah tidak menolong dia. Dia menyadari bahwa Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan dia dan menolong dia dalam keadaan kesesakan pada waktu itu. Hingga dalam pergumulannya itu dia menyatakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan teriaknya didengar oleh Tuhan. Teriak meminta tolong kepada Tuhan itu didengar. Sebab hidup Daud berkenan bagi Tuhan. Dia juga menulis dalam Mazmur 34 ini, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskannya dari kesesakan. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada waktu posisi kesesakan, Daud merasakan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan ada baginya, Tuhan hadir bagi dia. Daud berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Tuhan menolong, juga Tuhan melepaskannya dari kesesakan yang pada waktu itu dia sedang alami. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman hari ini sungguh membekali kita bahwa ketika kita menjadi orang benar, sekalipun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan di saat kita bergumul yang begitu hebat, juga dalam kesesakan. Tapi kita juga perlu mengingat pada firman hari ini, pemazmur mengingatkan bahwa orang-orang benar adalah mereka yang takut kepada Tuhan, juga mereka yang termasuk ke dalam orang-orang. Yang pertama adalah orang-orang yang berhati-hati dalam berkata-kata. Kita lihat di ayat yang ke-14, di sana dikatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sangat menyadari bahwa perkataan yang keluar dari mulut kita ini dapat menyakiti, dapat mengelabui, dan juga ternyata dapat menyenangkan kita. Perkataan juga dapat membuat orang seketika merasakan sukacita, juga seketika merasakan duka cita. Perkataan dapat menimbulkan kesalahpahaman, pertengkaran, curigaan, penghinaan, kekhawatiran, dan bahkan juga bisa menimbulkan perdamaian. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sangat perlu berhati-hati dalam berkata-kata. Orang Batak memiliki istilah terkait dengan kehati-hatian. Yang pertama itu ada istilah yang mengatakan joloni dilat bibir asanidok hata. Ini begitu dalam maknanya. Pesan ini mau menyampaikan bahwa setiap orang yang hendak berkata-kata, menyampaikan kata-katanya haruslah berhati-hati. Haruslah dipikirkan dahulu baru disampaikan. Agar orang yang disampaikan kata-kata itu tidak sakit hati atau tidak menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Lalu ini mengingatkan bahwa berhati-hati dalam berkata-kata itu sangat penting. Istilah yang kedua, yang cakupannya lebih luas, orang Batak mengatakan manat unang tartutuk, dadap unang tarobong. Ini juga memiliki artian yang begitu dalam, sebab dalam istilah ini hendak disampaikan bahwa tidak hanya dalam berkata-kata perlu kehati-hatian, tapi dalam bertindak pun, dalam mengambil keputusan pun sangat diperlukan kehati-hatian. Kita lihat betapa kayanya orang Batak dengan istilah-istilah umpasa yang menyampaikan bahwa ternyata dalam hidup ini kita perlu kehati-hatian. Yang kita soroti dalam firman hari ini, yaitu berhati-hati dalam menyampaikan kata-kata. Joloni dilat bibir asanidok hata. Itu begitu penting untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita.
Kita harus pahami bahwa banyak sekali kata-kata kutuk, banyak sekali kata-kata yang menghakimi yang secara sadar ataupun tidak sadar keluar dari mulut kita ini. Oleh karenanya firman Tuhan mengingatkan kita untuk berhati-hati. Lalu poin yang kedua yang dimaksudkan sebagai orang benar, orang yang takut akan Tuhan adalah mereka juga yang harus menjauhi kejahatan dan melakukan yang baik. Itu ada di ayat yang ke-15. Kita ingat Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, dia mengatakan bahwa janganlah kita jemu-jemu untuk berbuat baik. Itu tertulis pada Galatia pasal 6 ayat 9. Di ayat 10 dilanjutkan kepada siapa? Kepada semua orang. Tidak terkecuali. Tidak ada pengklasifikasian untuk kita berbuat baik. Tapi Tuhan mengingatkan, janganlah jemu-jemu berbuat baik kepada semua orang. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kita perlu ingat bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita tergabung dalam pergaulan yang tidak sehat, tidak baik, bahkan buruk, itu bisa merusak kebiasaan-kebiasaan baik kita. Maka kita perlu juga berhati-hati. Bahkan untuk bergaul, sebab Tuhan menghendaki kita selalu berbuat baik. Poin yang ketiga masih dalam ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, carilah perdamaian. Kita diajak untuk mencari kedamaian, kita diajak untuk mencintai kedamaian, kita diajak untuk menjadi pembawa kedamaian. Bukan malah menjadi batu sandungan di tengah-tengah kehidupan kita bersama dengan orang lain. Kita ingat ketika Yesus menyampaikan khotbah di bukit, salah satu dia mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara-saudara, Allah sudah terlebih dahulu menjadikan dirinya sebagai pendamaian dengan manusia melalui diri Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita. Maka kita juga harus mencari kedamaian, mencintai kedamaian, menjadi pelaku-pelaku kedamaian dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau misalkan ada orang datang bertamu ke rumah kita, lalu dia mengetuk pintu, lalu mengatakan shalom, apa yang kita rasakan? Shalom itu artinya damai sejahtera ya. Shalom. Ada keteduhan. Kita harus yakinkan bahwa orang yang menyebutkan shalom juga turut berdoa, mendoakan rumah kita penuh dengan kedamaian, damai sejahtera itu. Maka mari kita berlomba-lomba untuk menciptakan kedamaian, pembawa kedamaian, agar benar-benar hidup kita ini berkenan bagi Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, menjadi orang benar di hadapan Allah bukanlah hal yang mudah, tapi ini juga harus kita lakukan sebab Tuhan menghendaki demikian di dalam kehidupan kita. Kita harus ingat mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada orang benar yang teriak minta tolong. Seperti Daud yang hidup benar di hadapan Tuhan, maka kita pun harus hidup benar di hadapan Tuhan. Seperti Daud yang mengalami banyak kesusahan, pergumulan, pergoncangan di tengah-tengah kehidupannya. Dan saat ini pun mungkin dari antara kita ada yang sedang mengalami kesesakan, pergumulan, pergoncangan kehidupan, permasalahan demi permasalahan. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ada Tuhan yang menolong kita. Maka dari itu, lakukanlah kehendak Tuhan. Bila Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang benar di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk sapaan firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami, meneguhkan kami, menguatkan kami, juga membekali kami. Tuhan mengajari kami melalui kehidupan pemazmur yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya walaupun dia sedang bergumul dalam kesesakan. Tuhan, ajari kami senantiasa untuk terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan
Kami menjadi pelaku-pelaku yang melakukan kebenaran, yang melakukan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan, kami juga boleh semakin memelihara kehidupan kami, bersekutu dengan Tuhan, tidak melupakan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan yang sangat baik, kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, yang sedang bergumul, yang sedang sakit, yang sedang lemah tubuh, yang sedang memiliki banyak persoalan di dalam kehidupannya, bahkan yang berduka sekalipun. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan menolong tiap-tiap jemaat-Mu yang berseru meminta tolong kepada Tuhan, yang berseru-seru kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan, Tuhan selalu mendengarkan setiap doa-doa kami. Pulihkan yang sedang sakit, kuatkan yang sedang berduka, hiburkan Bapa mereka yang kehilangan karena kematian. Juga ingatkan bagi mereka yang bersuka cita untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, apapun yang kami lakukan di dalam hidup ini, semua karena perkenaan Tuhan. Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Tuhan yang sangat baik, tak henti-hentinya juga kami berdoa untuk kepulihan dunia ini dari pandemi yang belum berakhir. Kami berdoa Tuhan untuk semua pimpinan bangsa dan negara, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Juga para pelayan Tuhan dimanapun berada, para pemimpin-pemimpin gereja dimanapun berada. Juga kami semua ya Bapa, baik dari anak-anak, pemuda-pemudi, orang tua, kaum bapak, kaum ibu juga yang sudah lanjut usia. Biarlah Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami seluruhnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan. Terima kasih Allah, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersuka cita.